الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu memang makhluknya Allah yang digadang-gadang oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengatur kehidupan dunia itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan benda, bukan barang, bukan binatang, bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia. Jadi kita sebagai manusia saja itu sudah mulia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu manusia itu disebut bukan insan, bukan manusia ketika belum ada manusia, tapi disebut apa? Khalifah, fungsinya. Bukan manusianya tapi fungsi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ketika Allah mau menciptakan manusia itu ya bukan minta pendapat ya. Itu bicara dengan siapa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Ingatlah ketika Rabbmu itu bicara dengan malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, saya itu mau menciptakan khalifah yang mengatur di dunia nanti manusia. Malaikat merasa dirinya lebih baik, Pak. Apa ngomongnya malaikat? Ataj'alu fiha, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ada dua alasan. Kata malaikat kalau pakai bahasa yang gampang difahami, loh Allah apa akan menciptakan manusia toh? Oh manusia itu loh nanti membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Urusan sepele aja begitu. Yang urusan sepele ini omongan saya sendiri Pak, bukan terjemahan dari ayat itu enggak. Ternyata betul. Manusia di dunia itu Mas belum 10 aja sudah membunuh satu dengan yang lain. Apalagi sekarang miliaran manusia. Urusan remeh-temeh, urusan ekonomi, urusan sosial, urusan kursi, urusan politik membunuh Pak. Ya, menjelek-jelekkan manusia yang lain. Berarti prediksinya malaikat tadi benar enggak? Benar. Tapi jangan gini Pak. Loh saya itu kan kata malaikat manusia itu nanti akan membuat kerusakan. Memang benar. Makanya saya juga membuat kerusakan. Jangan begitu. Itu sama dengan orang didhawuhi Kanjeng Nabi, al-insan makhalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah. Ketika ada orang salah ketahuan, terus dia mendalili pakai itu. Loh, saya kan manusia, wajar kalau saya itu salah. Oh, ada dalilnya. Disemprol itu, tidak benar. Justru diingatkan, manusia itu ada kemungkinan salah dan lupa, hati-hati. Bukan hadis itu dipakai untuk mendalili bahwa dia boleh berbuat salah. Tidak. Balik ke khalifah tadi. Jadi manusia itu kata malaikat tadi akan begitu. Nah alasan yang kedua,
Kalau alasan yang pertama itu manusianya, khalifahnya tadi, membuat kerusakan, membuat pertumpahan darah, dan itu betul. Manusia belum 10 di dunia sudah membunuh. Habil sama siapa? Qabil. Apalagi 2023 tambah banyak itu ya. Alasan yang kedua tentang malaikat sendiri. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami ini loh Allah, kelompok malaikat kurang baik apa? Coba klaimnya malaikat itu begitu. Kami itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sudah mensucikan engkau, sudah menyembah engkau, kurang baik apa kok masih mau menciptakan manusia? Nah, itu klaimnya malaikat. Kita ini kelompok malaikat sudah baik, belum tentu manusia nanti bisa kayak kami. Apa jawabannya Allah, Pak? Apa Mas? Nah, bahasa Indonesianya? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu. Yang banter pakai pemikiran. Ya, enggak apa-apa. Nah, iya, jenenge ngaji ya gitu itu. Ya. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu terjemahan harfiahnya begitu. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu kalau saya terjemahkan bebas, bisa begini. Malaikat, kalau kebaikan kayak kamu saja itu tidak bisa menjamin menjalankan fungsi kekhalifahan. Saya uraikan. Jadi kalau kebaikan manusia itu hanya seperti malaikat, hanya menyembah Allah, mensucikan Allah dalam arti sempit, tidak bisa menjalankan fungsi kekhalifahan. Dengan bahasa lain, malaikat tugasnya manusia itu banyak, bukan di masjid tok, gitu loh Pak. Yang ngurusi lingkungan, yang ngurusi sosial, yang ngurusi pendidikan, yang ngurusi ekonomi, yang ngurusi MK, gitu. SMK apa MK? Macam-macam lah, banyak yang diurusi. Lah kalau kamu itu tidak bisa ngurusi macam-macam begitu, berarti itu maksud saya, manusia itu sudah sangat digadang-gadang sama Allah, Pak, bahwa istilahnya itu baik dan buruknya di dunia itu apa kata siapa? Manusia. Itu yang utama di situ. Makanya di dalam kitab Salasatul Usul itu ada keterangan begini. Ini bener nggak menurut jenengan itu? Tapi ya bener, wong kitab sudah terseleksi kok Pak. Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak membiarkan kita begitu saja. Jadi jenengan itu tidak dibiarkan sama Allah, bukan jenengan manusia semuanya itu tidak dibiarkan. Bagaimana buktinya tidak dibiarkan oleh Allah tadi? Arsala ilaina rasulan. Allah mengutus rasul. Ya. Nah, rasul itu faman ata'ahu dakhala jannah, siapa yang mentaati rasul, orang itu akan sejahtera hidupnya di dunia dan besok di akhirat masuk surga. Itu sudah terserah Allah, semau-maunya Allah. Wong makhluknya Allah sendiri, yang menciptakan ya Allah sendiri, memberikan rezeki. Nah, maksud saya kalau manusia itu digadang-gadang versi kayak begitu tadi, kebaikan dunia itu apa kata manusia. Nah, sekarang manusia yang menentang Allah. Nah, itu maksud saya. Itu direndah-rendahkan, Pak, dihina-hina. Ya. Orang boleh berbeda etnis, orang boleh berbeda bentuk tengkorak, orang boleh berbeda warna kulit, orang boleh berbeda bahasa dan sebagainya. Tapi dari perbedaan-perbedaan itu tidak boleh mengklaim dirinya lebih baik dari yang lain karena faktor itu. Enak Islam itu, Pak, begitu. Jenengan tawarkan ke berbagai masyarakat dunia tentang konsep Islam kayak begitu, enak. Walaupun ente kulit putih bukan berarti Anda lebih baik dari kami.
Yang paling baik adalah yang faktor takwanya kepada Allah. Takwa itu dimensinya banyak, tidak bisa diterangkan sekarang. Nah sekarang orang yang menentang Allah itu namanya orang itu syirik. Tak tunjukkan ini kerusakannya syirik dan bahayanya itu apa ketika itu dilakukan. Tadi di poin pertama tadi saya mengajak kita berpikir manusia itu digadang-gadang, dimulia-muliakan. Ya, kalau kurang jelas, Mas minta tolong sampai bacakan surat Al-Isra ayat 70. Surat yang ke-16. Al-Isra 16 apa 17 ya? 17 ya. Ayat yang 70 surat Al-Isra. Itu loh ya, ayat 17 ya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minan thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Apa bahasa Indonesianya? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Nah, anak cucu Adam itu Islam semuanya enggak, Pak? Loh, jangan ditanya aja, gitu aja kok bingung. Anak cucu Adam sampai sekarang itu Islam semuanya enggak? Tetap dimuliakan sama Allah karena dia manusia. Loh. Jadi manusia itu sebelum jadi mukmin itu sudah mulia. Karena manusianya. Makanya ya ini agak berbeda tapi penting. Manusia itu oleh Allah diberi hak yang tidak boleh dirampas oleh siapa saja. Hak apa? Hidup. Yang memberi siapa? Allah. Dan itu ditandaskan oleh Nabi di akhir pidatonya ketika Rasulullah haji wada. Ya, ini saya bicara kemuliaan manusia yang diberi hak hidup tadi sama Allah. Nabi itu tanya, ayyuhan nas, ya? Ayyu yaumin hadza, ini hari apa? Tak singkat-singkat aja. Ayyuhan nas, ayyu syahrin hadza, ini bulan apa? Kata Rasulullah. Ayyuhan nas, ayyu baladin hadza, ini di negeri mana? Padahal tanggal 9 bulan Dzulhijjah di Mekah. Kok tanya gitu Nabi? Itulah caranya Nabi untuk memancing konsentrasi para sahabatnya saat itu. Enggak langsung diterangkan, tanya dulu. Karena tiba-tiba ada yang jawab, al-yaumul haram ya Rasulullah, asy-syahrul haram ya Rasulullah, al-baladul haram ya Rasulullah. Nabi, ini kan hari haram, ini kan di bulan haram, ini kan di negeri haram. Semua pakai ihram Pak di Arafah. Nah, kemudian Nabi menerangkan, fa innallaha qad harrama 'alaikum dima'akum wa a'radakum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya Allah mengharamkan darah sesamamu. Ini manusia, Pak. Maka bahasanya Rasulullah tadi ayyuhan nas. Berarti yang ikut semuanya orang Islam itu, Pak. Nabi pakai bahasa ayyuhan nas. Berarti prinsip yang diterangkan oleh Nabi ini berlaku untuk kepentingan seluruh manusia. Oh, Islam itu gitu Pak. Orang yang tidak ngerti Islam aja dikiranya ini agama primitif. Enggak, agama modern ini. Sesungguhnya Allah mengharamkan darah sesamamu, kehormatan sesamamu, dan harta benda sesamamu. Sebagaimana haramnya harimu ini, di bulanmu ini, di negerimu ini. Itulah yang namanya hak asasi manusia yang diterangkan oleh Nabi. Hak untuk hidup itu Allah yang memberikan Pak, manusia, bukan orang Islam toh. Maka saya pernah ngomong, kalau hak hidup itu Allah yang memberikan, kewajiban manusia, kewajiban masyarakat, kewajiban bangsa, kewajiban negara memelihara hak hidupnya manusia. Manusia loh Pak, bukan orang Islam toh. Nah, begitu. Maka tadi disebutkan surat Al-Isra tadi Mas ya. Nggih, walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adam itu. Lanjut Mas, monggo. Dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Ya, wa hamalnahum fil barri wal bahri. Terus
kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami beri rezeki yang baik-baik. Maka konsep Islam itu, Pak, mohon maaf, habis ini jangan makan siang apa enggak ya? Enggak, maksudnya makan sendiri-sendiri kan. Maksud saya begini, Islam itu, konsep Islam terhadap makan itu bukan makan enak loh, Pak. Tidak ada makan enak itu. Makan apa? Halal dan apa? Thayyib. Coba jenengan bisa memelihara ini, makan yang halal dan thayyib. Halal menurut ilmunya Allah. Ini benda, ini barang, ini makanan halal menurut Allah, ya silakan. Ada enggak barang yang halal tapi tidak thayyib? Tidak baik. Saya kok bingung. Boleh dimakan halal, tapi kalau terlalu banyak mengkonsumsi begitu tidak baik untuk organ tubuh manusia. Ada enggak? Ada. Coba Allah itu loh saking sayangnya sama manusia itu di situ. Makan yang halal dan yang baik, bukan yang enak. Yang enak di lidah kita belum tentu nanti di fisik kita itu enak. Ya, halal dan thayyib, bukan bang thayyib yang nggak pulang-pulang itu, Pak. Enggak. Ini Islam itu mengajarkan begitu terhadap manusia. Coba indahnya, disayang-sayang, silakan. Ya, lah kata ilmunya Pak Dokter, manusia itu banyak penyakitnya itu karena yang dimakan itu tidak thayyib, tidak baik. Bener nggak, Pak? Ya mudah-mudahan jenengan dan saya ini disehatkan Allah SWT. Kolesterolnya tinggi, tapi senangannya melinjo, jeroan dan gitu ya. Ya, cumi-cumi, kepiting, rajungan, itu enak-enak semuanya nggak, Pak? Thayyib nggak? Sore dimakan itu paginya nggak bisa gini nanti tangannya. Itu warazaqnahum minat thayyibat. Lanjut Mas, yang terakhir yang penting. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan. Jadi manusia itu dimuliakan dari seluruh makhluknya. Dengan jin apalagi, dengan malaikat aja lebih mulia manusia. Makanya klaimnya malaikat, loh kami ini malaikat kan sudah baik, sudah bertasbih kepada Allah, sudah mensucikan Allah. Kok Allah mau menciptakan manusia? Kalau pakai bahasa kita, malaikat tidak bisa. Kalau kamu hanya begitu saja caranya, kesolehanmu, kebaikanmu, nggak bisa ngalahkan manusia. Manusia itu nanti ada kesolehan bidang hukum, kesolehan bidang sosial, kesolehan di bidang politik, kesolehan bidang ini. Bukan kesolehan dalam arti di masjid toh, yang nggak bisa kayak kamu. Nah gitu loh. Nah sekarang kalau manusia itu sudah lebih dimuliakan oleh Allah, ayat yang terakhir tadi Mas yang sampai baca, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan, kami muliakan manusia itu di atas seluruh makhlukku. Nah, sekarang yang jadi bahasan di sini mafasidus syirki wa adraruhu, bahayanya syirik. Kalau manusia itu dimuliakan, nah sekarang ada manusia yang terjebak dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Allah disekutukan dengan benda, dengan barang, dengan apa saja. Berarti manusia merendahkan dirinya sendiri, lebih memuliakan apa? Benda dan barang itu tadi. Ya. Maka di sini keterangannya asyirku mihanatun lil insaniyah. Innahu ihanatun li karamatil insan wa inkhitatun li qudratihi wa manzilatihi. Bahwa syirik itu merendahkan harkat dan martabatnya manusia, merendahkan derajat dan kedudukannya manusia. Kalau kurang jelas tak kasih contoh. Ini ada manusia sudah dididik S1, S2, S3, doktor. Nah, menurut ukuran kita, kalau sudah S1, S2, S3 itu pikirannya cerdas ya Pak? Pakai rasional enggak? Mempertimbangkan segala sesuatu. Lalu ini ada duit 5 miliar. Ini manusia yang S3 tadi Mas, mohon maaf kalau saya menghormati profesi atau strata pendidikan ya. Cuma ini tak pakai contoh yang paling ngetop aja lah. Manusia sudah S3, ini duit 5 miliar.
duit 5 miliar ini digeser kepada manusia, diberikan kepada manusia, atau sebelum itu ini manusia, ini duit 5 miliar, lebih mulia mana Pak antara duit 5 miliar sama manusia S3 tadi? Saya tanya lebih mulia, saya tidak minta sampean milih mana, enggak begitu, enggak. Mulia mana menurut ayat-ayat yang saya baca tadi? Manusia. Ini cuma kertas saja Mas, dicetak di peruri, lalu kemudian kasih seri bisa ditukarkan dengan benda dan barang. Betul Pak ya? Cuma nilainya berapa tadi? 5 miliar. Ketika 5 miliar ini digeser, diberikan orang yang sudah stratanya E3 tadi. Pak, ini duit 5 miliar, tapi tolong saya ngomong gini. Ngomong begini ini ngomongnya nggak bener. Dia sesuai dengan disiplin ilmunya, mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, akalnya, dan seterusnya. Berarti kalau itu yang terjadi, mulia mana antara 5 miliar dengan manusia? Iya, manusia merendahkan dirinya sendiri nggak Pak? Terjadi nggak 2023 ini? Terjadi nggak Mas? Saya nggak tahu karena saya nggak punya duit 5 miliar. Mudah-mudahan rezekinya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi orang yang nun sewu bahasanya kasar, orang yang korupsi itu menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri, Pak. Dia lebih mengagung-agungkan duit tadi. Kapan hari kan sudah saya sebutkan deh. Pak, ini duit 5 miliar, tolong yang kalah sampean ge menang, yang menang sampean ge kalah. Yang mirip-mirip kayak begitu ada nggak Pak di masyarakat Pak? Terus orang itu jawabnya gini, nggak bisa. Saya itu sekolah mulai S1, S2 itu dididik berpikir rasional, objektif. Saya punya iman, punya syahadat. Ya, duit itu tidak bisa memperbaiki saya, tapi saya bisa cari duit sebanyak itu. Ya nggak bisa, masa saya itu sekolah bertahun-tahun, bersemester-semester, yang kalah disuruh jadi buat menang, yang menang kok disuruh ngalahkan, itu loh. Itu pakai teorinya siapa? Kita ini menjadi masyarakat yang modern, beradab atau masyarakat yang primitif. Bawa pulang duitmu. Nah, kalau semua orang yang ditawari begitu ditolak begitu, ganteng nggak Pak masyarakat kita ini Pak? Sudah begitu sekarang? Nunggu kapan? 2024. Ini kadang-kadang bahasanya tak pakai bahasa sederhana, tapi prinsipnya di kitab itu begitu, bahwa syirik itu menjatuhkan harkat dan martabatnya manusia. Dirinya itu yang digadang-gadang sama Allah, tapi dihargai dengan cuma secara begitu. Gitu loh maksudnya. Ya. Beda dengan orang yang punya kepribadian. Pak, duit 5 miliar. Terus Mas, tolong Pak, yang kalah sampean ge menang, yang menang sampean ge kalah. Ini bolos saya, sampean menang no. Beres. Engko tak pasang no baliho misalkan gitu. Misalkan begitu. Itu tauhid apa syirik yang kedua tadi Pak? Duitnya diambil, lalu yang kalah digawe menang, yang menang digawe kalah. Dia nggak bisa berpikir yang objektif, rasional, menurut ilmunya, menurut hati nuraninya, nggak bisa. Dan itulah persoalan yang ada di masyarakat kita sekarang. Saya sering menyebut sebenarnya persoalannya masyarakat, bangsa dan negara itu dari persoalan akidah, keyakinan hidup. Dalam bahasa agama adalah tauhid. Nah, padahal kata kitab itu waqad istakhlafahu wa fil ardi wa karramahu wa 'allamahu al-asma'a kullaha. Padahal Allah tadi menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, wa karramahu, dimuliakan, wa 'allamahu al-asma'a kullaha, dan seluruh benda-benda di dunia ini bisa dikuasai oleh manusia. Tapi tiba-tiba manusia syirik. Paling sederhana Pak, paling sederhana saya aturi ada di hadis ya. Nabi itu pernah lihat ada orang pakai gelang di tangannya. Mohon maaf ini keterangannya agak panjang, mudah-mudahan tidak salah paham tapi tak singkat. Ditanya sama Nabi, ma hadhihi,
Lengkapnya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khalaqa min sufrin faqala ma hadhihi. Nabi melihat ada orang di tangannya ada pakai gelang, ditanya, "Kenapa Pak sampean kok pakai gelang?" Pertanyaannya Nabi itu mengandung makna apa motivasinya? Karena Nabi ini sumber hukum, kalau ini salah akan diluruskan menurut hukum akidah. Kalau pertanyaan panjenengan saya tidak ada kandungan hukum, paling pertanyaannya ini beli di mana, kan begitu. Bayarnya cash apa? Kredit. Tapi Nabi enggak. Mahadi apa ini? Apa motivasinya? Orang itu salah jawabnya. Minal wahinati ya Rasulullah. Nabi ini untuk menolak bala ini, kalau saya enggak ada ini ada aja. Musibahnya belainya ada saja. Berarti benda dan barang yang ditaruh di lengannya tadi diyakini bisa menolak musibah, bisa menolak bencana. Kalau itu diyakini, berarti benda ini disejajarkan dengan Allah, bahkan lebih tinggi daripada Allah. Berarti manusia itu lebih rendah daripada apa? Benda dan barangnya tadi. Itu maksudnya itu. Terus karena jawabannya begitu, oleh Rasulullah suruh buang, inziha, sampai buang. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sampai saya beritahu ya, gelang ini tidak menambah apa-apa kecuali menambah dosa. Fa inna kalau muta, kalau itu sampai mati kamu wahya alaika, itu kamu bawa ma aflahta abadan, matimu itu enggak beruntung. Itu kalau kita balik, orang yang syirik itu direndah-rendahkan sama Allah, ya, lebih memuliakan benda dan barangnya, tapi orang bertauhid sangat dimuliakan. Mohon maaf ini barangkali apa ya, orang zaman dulu ya, kita tidak menyalahkan tapi mungkin masih ada enggak di rumah itu binatang yang lebih besar daripada cicak, namanya apa itu? Tokek. Ada kadang-kala dihitungi Pak? Iya. Oh, enggak usah enggak usah ditangkap, enggak usah dikeluarkan dari rumah, biarin aja. Itu bawa apa? Rezeki. Ada nggak begitu kira-kira Pak? Terus dihitungi, begitu bunyi teke, yang pertama dihitungi apa? Suge. Teke apa? Larat. Teke apa? Suge. Itu kalau diyakini, berarti mulia mana antara manusia sama yang bunyi tadi? Loh iya Pak, ada begitu. Di kitab yang lama itu juga diterangkan begitu. Ya, saya bukakan ya. Ya. Nabi dawuh la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Yang kaitannya dengan binatang dalam hadis ini dua. Apa? Hamah dan tiara. Hama itu adalah burung hantu. Dalam tradisi masyarakat jahiliyah, burung hantu ini membawa sial. Ketika ada burung hantu hinggap di situ, maka seisi rumah atau sebelah itu pasti ada sial. Itu kalau diyakini, ya itulah maksudnya. Berarti manusia itu merendahkan dirinya terhadap itu tadi. Mengapa tidak dikembalikan kepada Allah? Sial atau tidak, orang itu dapat baik, dapat rezeki atau tidak, dikembalikan kepada Allah. Bukan pertanda-tanda begitu. Nah, di masyarakat kita masih ada nggak model begitu Pak, burung hantu tadi? Betul, burung hantu itu kan biasanya cari makannya siang apa malam? Malam. Ketika matahari sudah terbenam, hari berarti sudah mulai malam. Lalu terdengar, ini sudah dilarang sama Nabi, tidak boleh. Laham mata. Yang kedua wala tiara. Tiara ini maknanya umum, tapi asalnya kalimat tiara itu zajrut toir litasyaum au litafaul. Ada tradisi masyarakat jahiliyah menerbangkan burung. Ada kalanya terbang ke kanan, ada kalanya terbang ke kiri, ada kalanya ke depan, ada kalanya ke belakang. Dalam tradisi mereka ada rumus-rumusnya, itu di kitab yang besar itu. Ya, namanya tatoyur gitu. Lalu diyakini
Jadi nasibnya apakah untung atau tidak, bahagia atau tidak, dilanjut apa tidak, proyek ini, proyek itu dan sebagainya, tergantung terbangnya burung itu tadi. Oleh Nabi tidak boleh, bukan itu tanda-tanda kebaikannya manusia. Nah, jadi kalau itu diyakini berarti manusia itu lebih rendah dari binatang-binatang itu tadi. Dan macam-macam variasinya. Inilah yang disebutkan di dalam kitab ini, asyirku mihanatun lil insan wa in khitatun liqudratihi wa manzilatihi. Bahwa syirik kepada Allah itu menjatuhkan harkat dan martabatnya manusia dan lebih memuliakan benda dan barang yang disyirikkan. Tapi kalau kita kembali kepada tauhid, kepada Allah, menyembah Allah, berarti orang itu tadallul, merendah-rendahkan diri sama Allah. Benar gak Pak? Kita ini merendah-rendahkan diri sama Allah. Sekaligus apa? Ta'zim, mengagungkan Allah. Saya pernah guyon, tapi ya ini ya gak guyon ya, ngomong sama Bu, mbok sekali timbun jenengan itu sholat sing temenan gitu loh. Apa jawab? Ustaz, mendine sholat ya temenan. Maksud saya, tolong dinikmati sholat itu. Kalau rukuk yang temenan, suasananya hening, syukur bisa sholat malam. Saya tanya, ada kalanya orang bisa nangis gak Pak? Ya Allah, besok kalau saya mati gimana ya? Saya dikafani, saya dibujurkan di situ, saya ditindih dengan lemah, tanah-tanah semuanya. Kadang-kadang tanahnya becek, berair. Itu kalau masuk dalam pikiran kita, hati kita, orang sholat merendahkan diri sama Allah itu bisa nangis Pak. Makanya orang bertauhid itu tadallul, merendah-rendahkan diri kepada Allah, bukan kepada makhluk-makhluknya Allah yang lain tadi. Sekaligus ta'zim, mengagungkan Allah. Ya. Nah, inilah variasinya. Saya hanya menerangkan satu poin, bahwa mafasidu syirki wa adraruhu, ya, kerusakannya syirik dan bahayanya salah satunya merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Nanti ada pembahasan lagi, asyirku itu wikru khurafat wal abatil, sumber daripada khurafat dan kebatilan. Akal sehatnya tidak jalan, agamanya tidak jalan, hatinya tidak jalan, ilmunya tidak jalan, dan seterusnya dan seterusnya. Yang jalan kelenik-keleniknya. Nah begitu, ada begitu. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.